tulis. Mungkin kita mulai aja ya, biar gak terlalu ngaret waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orangnya jelas gak? Jelas. Jelas. Cek, halo. Suaranya jelas gak? Jelas. Tadi jelas teh. Oke, kita mulai aja ya. Untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur warahmatullahi mari kita Waalaikumsalam panjatkan kepada warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita alhamdulillah bisa berkumpul dan hadir dalam acara kelas menulis ini gitu. Meskipun melalui online gitu, melalui via Zoom. Nah, tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semua peserta yang telah hadir gitu, telah berpartisipasi untuk mengikuti acara menulis ini, serta tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada Bu Patia yang telah bersedia untuk menjadi materinya. Nah, untuk singkat waktu ada rangkaian beberapa acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari wakil sekretaris umum, yang ketiga sambutan dari PI, yang keempat ada puncaknya itu pembahasan tentang kelas MIS, yang kelima ada terakhir itu ada penutupan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Haidar Muhammad Jikri selaku wakil sekretaris umum yang alhamdulillah sudah hadir ya, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembawa acara. Pertama-tama, terima kasih juga untuk Bu Fathiyah yang sudah menyempatkan hadir gitu di acara kelas menulis ini. Dan terima kasih juga untuk teman-temanku, dulur-dulurku sekalian yang sudah ingin berpartisipasi dalam acara kelas menulis juga. Mungkin saya mewakili dari
ketua umum gitu. Kebetulan dia tidak bisa berhalangan hadir. Mungkin dia meminta maaf gitu karena ada acara gitu dan ada halangan satu dan hal lainnya. Mungkin itu saja sih dari saya, dan pesan untuk kalian semua, semangat dan semangat. Jika membaca adalah melihat dunia, maka menulis adalah menciptakan dunia. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi mengikuti kelas menulis ini. Terima kasih, Dek. Silakan. Yang kedua itu ada sambutan dari bidang PI sendiri, yaitu Pak Sejatining Ism. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jelas ya ini soalnya Jelas. ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan pengurus dari tahap SPI mungkin yang katanya ketua SPI tidak bisa mengikuti dan alhamdulillah sudah ada diwakilkan oleh wakil sekretarisnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bupati yang bersedia untuk membimbing kami dalam kelas menulis ini. Gitu. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya jurusan SPI itu tidak akan lepas dari yang namanya menulis. Maka perlu adanya bimbingan menulis ini. Gitu. Kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, di bidang pendidikan itu mungkin tidak ada ya kelas menulis itu. Tetapi pada tahun ini kita melihat bagaimana kebutuhan yang biasa dibutuhkan oleh peserta SPI gitu, atau mahasiswa SPI. Karena banyak ya, jangankan semester bawah, bahkan semester yang sudah atas pun, yang bahkan sudah yang mau skripsian itu pasti ada kebingungan lah gitu dalam hal menulis. Maka perlu adanya bimbingan gitu supaya bagaimana menulis dengan baik itu, terutama dalam ilmiah gitu. Jadi kita pun dari bidang pendidikan melihat kebutuhan-kebutuhan mahasiswa SPI yang mana jurusan SPI itu tidak akan lepas dari hal menulis. Makanya ada diperlukan bimbingan kelas menulis ini gitu. Mungkin ini menjadi terobosan ya di tahun saat ini di kepengurusan HMJ. Dan semoga kelas menulis ini bisa membantu kepada mahasiswa SPI dalam hal menulis. Banyak kakak tingkat kita yang bisa menjadi yang bisa menjadi lomba-lomba menulis menulis ilmiah. Makanya kita pun bukan hanya sebatas untuk lomba, tetapi untuk bekal kita ke depannya. Mungkin ada banyak di mahasiswa SPI yang mungkin cita-citanya ingin menjadi penulis. Makanya kita dibekali lah gitu, bagaimana gitu. Dan mungkin untuk semester yang atas pun ini bisa menjadi pembekalan bagi semuanya gitu, atau semester yang atas ini sebagai pembekalan bagaimana batu loncatan buat bikin skripsi gitu. Jadi saya ucapkan ya terima kasih kepada semuanya, kepada pemateri, peserta dan mahasiswa SPI yang lainnya yang sudah
siap bergabung untuk dalam kelas menulis ini. Mungkin walaupun dalam keadaan yang seperti ini, yang kita bisa mengadakannya hanya secara offline, tetapi tidak menghalangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Kalaupun saya membayangkan kalau ini bisa terjadi offline, mungkin itu bakal bisa menjadi kegiatan yang wah gitu. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, kita pun memaksimalkan kegiatan ini secara online gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang ikut untuk pertemuan 1 sampai penutupan, sampai pertemuan keempat, itu bisa mengikutinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal keilmuan kita gitu. Karena tidak ada yang rugi dalam menuntut ilmu. Ini pun pembekalan buat kita, apalagi bagi maba yang baru masuk, itu bisa menjadi bekal ketika masuk ke kuliah offline, sudah mengetahui bagaimana cara menulis makalah ataupun artikel, esai dan segalanya dalam menulis ilmiah gitu. Dan ini pun menjadi bekal bagi semester 4 ataupun 5 ataupun 6 gitu untuk berloncatan dalam mengerjakan skripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih kepada. Terima kasih untuk Kabid PI yang menyampaikan sepatah dua kata untuk dalam rangka pembukaan acara kelas menulis. Untuk selanjutnya adalah langsung ke puncak intinya ya dari acara kelas tulis ini, yaitu ada pesan tentang pemahaman tentang karya menulis yang akan dibahas oleh Ibu Fathia yang mengurangi rasa hormat saya kepadanya, dipersilahkan. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, mohon izin kepada panitia untuk mengizinkan saya sebagai co-host. Supaya saya diganti jadi co-host, mohon maaf, mohon izin. Supaya bisa share screen. Oke, terima kasih ya. Ajeng, mohon itu untuk ininya. Iya, udah, Dek. Oke ya, sebentar ya, saya dicoba dulu ya. Mohon maaf sebentar ya. Sebentar ya, kok nggak ada. Sepertinya saya salah. Screen. Teman-teman, terlihat apa yang saya tampilkan? Terlihat, Bu. Oke. Bentar ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi miring nggak nih gambarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kok jadi saya nggak bisa ngelihat teman-teman ya, karena share screen soalnya. Sebentar. Dokumennya cuman, kok nggak bisa sih? Oh ya, sudahlah. Oke, tadi aja ya. Oke, bismillah ya. Maaf ya, agak gangguan teknis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus himpunan mahasiswa, kepada HMJ SPI yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi pengalaman, berbagi sedikit apa yang saya tahu gitu ya tentang menulis. Saya sangat senang sekali ada 35 orang sudah hadir semua, insya Allah ya hari ini bisa mengikuti pelatihan ini. Nah, karena judulnya pelatihan, saya lebih senang ketika pelatihan ini ada timbal balik. Jadi nanti saya ngobrol nggak satu arah gitu ya. Saya pengennya teman-teman juga ikut bertanya. Saya tidak akan memberikan PowerPoint saya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti di acara hari ini gitu ya. Supaya acara hari ini lebih ya dinilai bermanfaat lah, ada sedikit yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti kita bisa langsung tanya jawab, langsung tanya jawab. Dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan juga kepada teman-teman langsung. Dan teman-teman harap aktif ya, karena kalau pelatihan hanya satu arah, hanya dari saya sendiri, ya nanti sama aja kayak perkuliahan. Karena kan kalau perkuliahan kita 70% teori, 30% praktek, atau bahkan 100% adalah teori gitu ya. Nah, kalau pelatihan yang saya rasa mungkin teman-teman juga pengennya setelah beres ikut pelatihan ini bisa menulis, begitu kan ya gitu. Nggak ada yang ya udahlah aku mah ikutan doang, yang penting dengerin Bu Fathia ngomong aja gitu kan, nggak ada yang kayak gitu ya. Pengennya ya setelah ikut pelatihan bisa menulis. Nah, harapan ini saya juga pengen teman-teman aktif gitu ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang saya tanyakan, ya boleh menjawab satu orang. Kalaupun misalnya banyak, nanti host bisa panggil salah satu ya, karena saya ininya share screen, jadi tidak bisa melihat teman-teman yang bertanya, yang menjawab ya. Nanti mohon hostnya atau tadi MC-nya bisa membantu saya untuk menyebutkan nama yang bisa menjawab gitu ya. Boleh ya, minta izin ya. Halo? Ya, siap Bu. Ya, Bu. Oke. Siap. Ini yang bisa membantu sayanya siapa? Ya, Bu. Boleh disebutkan namanya? Rizka, Bu. Siapa? Rizka.
Oh, Priska, oke ya. Berarti nanti Priska nanti bantu saya kalau misalnya saya nanti bertanya atau ada teman-teman yang mau bertanya, nanti langsung dipanggil aja ya namanya. Atau nanti boleh angkat tangan, ya boleh angkat tangan di tengah-tengah saya berbicara. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, nggak perlu nunggu presentasi saya selesai ya, teman-teman ya. Jadi saya inginnya ini interaktif aja, interaksi aja. Oke, hari ini saya memberi judul Aku Bisa Menulis, karena saya yakin teman-teman ikut ini ya ingin bisa menulis gitu ya. Saya beri judul part 1 karena ini adalah pertemuan pertama, dan setelah nanti di akhir pertemuan ini saya sudah koordinasi dengan panitia. Di setiap pertemuan memang ada tugas buat teman-teman gitu ya, supaya nanti di akhir teman-teman tahu kan kalau di akhir teman-teman akan menulis. Semoga tahu lah ya, gitu ya. Jadi kalau nulisnya hanya di akhir, kita kan tidak tahu apa kesalahan saya, gitu ya. Jadi nanti kita saya akan memberikan tugas buat teman-teman, tugas kecil lah, nggak banyak-banyak, gitu ya. Udah capek sama tugas kuliah kan ya, udah banyak banget tugas kuliah, gitu ya. Ini hanya sedikit aja. Oke, yang pertama, kalau kita mau menulis, nih ya. Saya bertanya, teman-teman mau nulis apa? Nulis artikel, karya tulis ilmiah, makalah, atau esai? Mangga ada yang mau jawab nggak? Mau nulis apa? Nggak ada yang jawab ini? Mau nulis apa? Makalah aja, Bu. Makalah, oke. Siapa nih yang jawab? Ahmad Ridho Fauji. Oke, Ahmad Ridho Fauji. Saya mah cenah pengen nulis makalah. Oke, berarti nanti harapannya setelah beres dari sini kita menulis Ahmad Ridho bisa nulis makalah. Oke, nah ada beberapa ya biasanya yang di kampus itu kadang Ya, amin Bu, amin. Disuruh bikin makalah, disuruh bikin artikel, terus tiba-tiba bikin karya tulis. Bisa disuruh bikin esai, nulis nate jiga kumaha gitu kan. Nah, saya akan memberikan sedikit pengertian apa sih sebetulnya karya tulis ilmiah, apa artikel, apa makalah, apa esai. Hanya saja ketika saya diberitahu untuk jadi pembicara dari panitia itu bilang bahwa ini pelatihan karya tulis ilmiah ya. Jadi saya yang pertama adalah mencari apa sih karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, kemudian saya cari di KBBI Daring, teman-teman juga bisa cari, saya ketik karya tulis ilmiah jejreng. Ternyata tidak ditemukan. Jadi sebetulnya karya tulis ilmiah karya tulis ilmiah tidak ada dalam daring. Terus hari yang sekarang kita mau pelatihan apa tuh cenanya gitu ya. Saya juga coba nanti teman-teman siapa tahu saya pas lagi nyari salah gitu ya. Terus karya tulis ilmiah teh naon? Oke, berarti akhirnya saya cari. Saya cari dengan karya tulis. Oke, ada teman-teman. Jadi karya tulis itu adalah karangan atau tulisan ini ya yang didasarkan dari fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Jadi ada beberapa ada pengertian khusus dalam karya tulis. Karya tulis itu karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Jadi kalau misalnya kemarin bertanya, saya mau bikin karya tulis ilmiah, oh berarti karya tulis yang didasarkan fakta, bukan didasarkan dengan fiksi. Kalau karya tulis yang didasarkan fiksi ada nggak? Ada, misalnya cerpen gitu ya, atau misalnya cerpen, novel gitu kan, itu karya tulis juga, tapi berdasarkan fiksi. Nah, yang berdasarkan fakta berarti kan karya tulis non fiksi dong. Nah, berarti kita sebut karya tulis ilmiah ya. Jadi karangan atau tulisan yang berdasarkan dengan fakta. Jadi kalau teman-teman mau bikin karya tulis ilmiah, yang pertama harus dicari adalah apa sih faktanya gitu ya, harus berdasarkan sesuatu yang benar-benar ada, bukan karangan yang dalam hayalan atau imajinasi. Nah,
Yang kedua keywordnya adalah serta kaidah tertentu, berarti punya kaidahnya, punya strukturnya. Jadi kalau misalnya mau nulis karya tulis ilmiah, berarti teman-teman juga harus tahu strukturnya, cara pembuatannya kayak gimana, nulisnya harus seperti apa, ya. Itu karya tulis ya, teman-teman. Itu. Jadi kalau misalnya nanti hari ini mau bikin karya tulis, oh berarti saya akan bikin tulisan yang berdasarkan data, gitu ya. Itu. Serta ada kaidahnya. Berarti nanti kita akan tahu kaidahnya kayak apa. Gitu ya. Nah, setelah itu saya ini tadi Ahmad Ridho mau bikin makalah, terus cenah bedana makalah jeung karya tulis ilmiah naon, cenah gitu kan. Apa bedanya makalah? Nah, jadi makalah itu secara etimologi ya, teman-teman, secara bahasa, nih pengertiannya adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun dan diterbitkan. Itu makalah biasanya digunakan di persidangan. Nah, emang kita mau bikin makalah buat di sidang, iya benernya di sidang skripsi. Tapi kan sidang skripsi juga karya tulis ilmiah gitu. Nah, ada yang kedua mungkin yang dimaksud oleh Ahmad Ridho, makalah itu adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi kalau ditanya apa itu makalah, sebenarnya makalah itu karya tulis juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sok bikin makalah, tong liar-liar, oh ya berarti karya tulis juga, karya tulis ilmiah juga. Cuman kalau karya tulis ilmiah itu cakupannya luas. Cakupannya tidak hanya di perguruan tinggi atau sekolah. Nah, kalau makalah itu cakupannya di perguruan tinggi ya. Bubuhan, nah tuh bubuhan tenan bahasa Indonesia-nya. Ya kalau kita belum bisa membuat karya tulis ilmiah, ya minimal kita bisa membuat makalah. Jadi mini karya tulis ilmiah itu makalah, teman-teman. Jadi jangan dibilang aku mau bikin makalah cenah. Jadi makalah teh naon ya, makalah teh karya tulis ilmiah oge gitu. Cuman untuk di perguruan tinggi. Berarti kaidahnya berarti makalah juga ada kaidahnya ya. Nah, kaidahnya mengikuti kaidah karya tulis ilmiah yang nanti kita akan bicarakan. Jadi tong pusing lagi nya kalau misalnya nanti ada dosen nyuruh bikin makalah, oke? Oke, nah, terus ada lagi cenah. Jadi nanti saya kemarin bertanya, jadi nanti hasil dari pelatihan ini apa? Mau nulis karya ilmiah, Bu. Oke, karya ilmiahnya apa? Esai deh, Bu. Cenah gitu. Ya esai atau karya tulis? Aku bilang esai atau karya tulis. Apa bedanya gitu kan? Jadi nanti siapa tahu ada dosen yang nyuruh bikin esai gitu ya. Nah, apa bedanya? Esai juga karangan, teman-teman, gitu. Hanya perbedaannya esai itu ada satu masalah sepintas dan ada sudut pandang pribadi, gitu. Jadi memang esai itu biasanya ditulis menggunakan kata saya. Itu saya melihat masalah di sekitar masyarakat. Dan memang esai itu harus menyelesaikan masalah. Nah, karya tulis juga menyelesaikan masalah ya. Cuman masalahnya itu masalah yang kekinian lah. Gitu. Masalah yang memang bisa dipecahkan di esai itu. Misalnya ada masalahnya mahasiswa tidak bisa menulis. Nah, esainya kayak gimana? Saya mau bikin esai tentang penulisan mahasiswa di kampus. Nah, saya harus menulis esai dengan jawabannya. Pelatihan penulisan esai di HMJ sebagai solusi. Nah, kayak gitu. Sebagai solusi literasi kampus misalnya. Kayak gitu. Sebagai solusi literasi kampus. Nah, ada masalahnya literasi kampus dan ada penyelesaiannya. Nah, itu esai.
Jadi kalau misalnya diminta bikin esai, berarti ada sudut pandang teman-teman sendiri. Teman-teman boleh memberikan sudut pandang sendiri di dalam tulisan. Tentunya harus didukung oleh bacaan-bacaan yang lain. Ya gitu ya. Nah, satu lagi nih teman-teman yang jadi permasalahan. Kadang ada yang disuruh bikin artikel. Cenah, Bu, kan suka gitu ya, Bu, nulisnya nulis artikel, makalah, esai, acan resume, wah segala rupa, wehnya semuanya teh ditanyain. Nah, apa itu artikel? Sebetulnya teman-teman artikel itu untuk menyebutkan karya tulis ini ya, berupa esai yang biasanya terbit di majalah, atau di surat kabar, atau di jurnal. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya bisa karya tulis ilmiah, bahan dasarnya bisa makalah, bahan dasarnya bisa esai. Tapi kepentingannya adalah untuk publish. Nah, itu disebutnya artikel. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Bu, mau nulis kayak apa? Gitu. Kalau saya selalu bilang, nulisnya esai. Teman-teman bikin esai atau teman-teman bikin karya tulis, mini karya tulis gitu ya. Esai itu kayaknya kalau di kampus, kalau menurut saya ya, teman-teman bisa lebih terbuka. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, suara saya terdengar? Apa jangan-jangan menghilang? Oh, ada Terdengar, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, izin bertanya. Oke, siapa namanya? Nama saya Reva, Bu. Reva, nah, oke. yang ingin ditanyakan tuh, kan tadi kata Ibu kalau esai itu ada pandangan pribadi. Nah, kalau makalah, apa diberi pandangan pribadi juga atau gimana, Bu? Makasih Reva. Makalah itu tidak ada sudut pandang pribadi ya. Makalah itu tidak ada penggunaan kata saya atau penggunaan nama pengganti. Biasanya menggunakan penulis. Tapi memang berdasarkan data yang dikumpulkan. Gitu kalau makalah. Jadi makalah itu sudut pandang pribadinya harus betul-betul diminimalisir karena memunculkan subjektivitas gitu ya. Jadi kalau esai itu memunculkan memang itu bentuk hasil dari saya gitu. Esai itu biasanya kayak gitu. Esai itu menunjukkan bahwa ini originalitas saya yang punya pikiran bahwa solusi dari literasi kampus itu harus dengan pelatihan menulis. Dan itu tuh solusi dari saya gitu. Nah, itu esai. Kalau makalah enggak kayak gitu. Kalau makalah kita menuliskan permasalahan, tapi bukan menurut saya kalau si pelatihan penulisan itu memang perlu. Kegambar nggak, Reva? Iya, Bu, tergambar. Nah, Bu, jadi, kalau misalnya, sambung nih, kalau misalnya di kesimpulan itu ditambahkan pandangan, kayak ya kesimpulan kita baca terus di... Kalau kesimpulan malah nggak boleh. Maksudnya kesimpulan itu nanti kita lihat ya, kesimpulan itu bukan pandangan kita. Pandangan kita tuh harus ada diisi. Kesimpulan itu adalah kesimpulan dari isi. Kalau teman-teman mau masukin pandangan, itu masukinnya itu diisi. Tetapi berdasarkan tulisan dari orang lain. Karena makalah itu bukan dari kita gitu, bukan saya. Misalnya saya mau nulis makalah, menurut Fathia Lestari kan nggak mungkin kayak gitu, tapi itu di makalah saya. Gitu. Jadi memang harus basicnya biasanya sih tulisan orang lain atau tulisan kita yang sudah dipublish di tulisan orang lain. Gitu. Itu menulisan kayak gitu untuk meminimalisir subjektivitas di makalah dan di karya tulis. Gitu, teman-teman. Ya.
Sip. Udah ya, cukup ya kayaknya mewakili teman-teman. Jadi jangan lagi pusing disuruh bikin artikel ya. Oh, kalau misalnya teman-teman disuruh bikin artikel, kepikirannya harus udah, oh berarti harus bisa publish nih, gitu. Oh, berarti harus bisa publish nih, harus yang bisa di go public gitu. Bisa dimasukin ke majalah, bisa dimasukin ke koran gitu. Berarti kan pemilihan kata biasanya berbeda di artikel. Gitu. Jadi bahasa-bahasanya kalau di koran ya jangan bahasa terlalu akademis, karena koran kan yang baca nggak cuma akademisi. Gitu. Jadi kalau udah disuruh nulis artikel, berarti kita ininya pasar dan publik. Gitu. Jadi tata bahasa yang diubah itu adalah tata bahasa, cara penyampaian. Kalau bahasanya mungkin bisa sama, karya tulis kita dengan artikel yang kita yang kita mau publish ke majalah gitu ya, atau misalnya mau ke jurnal gitu. Mungkin temanya bisa sama atau topiknya bisa sama. Jadi kita bagaimana nanti hasil. Nanti saya akan jelaskan lagi di akhir. Ya. Salah. Ya, makalah, esai, artikel. Oke, jadi silakan teman-teman menentukan mau nulis yang mana. Tapi saya rasa karena ini adalah kepentingannya penulisan, kepentingannya kemarin saya baca sih buat bikin buku, jadi memang bolehlah karya tulis atau karya tulis ilmiah, atau boleh juga artikel, tapi jangan esai lah ya, gitu. Jadi artikel yang memang publish di majalah gitu supaya enak memang dibacanya. Itu sih ya. Tapi coba nanti teman-teman menentukan sendiri mau menulis yang mana. Karena perbedaannya adalah nanti di akhir. Apa kuncinya? Saya tadi di awal yang ngebuka, saya mendengar teman kita yang membuka acara ini bahwa kunci dari menulis itu adalah membaca gitu. Coba sekarang saya tanya, apa yang teman-teman baca hari ini, pagi tadi? Apa yang teman-teman baca tadi pagi? Oke, saya mau lihat dulu nih sebelum ini. Saya panggil ya. No. Coba saya panggil Imam Nur Fatah. Halo Imam, adakah? Oke, Imam. Imam lagi di mana sekarang? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke, Imam, tadi pagi baca apa? Belum baca, Bu. Belum baca. Oke. Tadi pagi lihat YouTube apa? Belum buka YouTube, Bu. Belum buka YouTube. Tadi pagi lihat Instagram siapa? Instagram HMJ, Bu. Oke, Instagram HMJ. Oke, baca apa di Instagram HMJ? Kuis. Hah? Kuis. Kuis. Oke. Tadi buka status WhatsApp-nya siapa? WhatsApp-nya sendiri, Bu. Oh, ngapain WhatsApp sendiri dilihat? Atuh, ya ampun. Oke, terima kasih Imam. Oke, hari ini belum baca apapun, tapi baca Instagram lah ya. Oke, Imam buka Instagram, kemudian buka Instagram HMJ, ada kuis. Oke, coba saya tanya yang lain ya. Karena kalau nggak baca, ini juga. Oke, sekarang saya mau tanya perempuan deh. Sabrina. Sabrina ini kayaknya ininya ya. Jangan Sabrina deh. Oh, hadir ya, nggak apa-apa. Oke, Sabrina. Ya, Bu. Tadi baca apa? Baca buku sejarah, Bu. Buku sejarah, Masya Allah. Bagus. Tentang apa? Tentang kekhalifahan, Bu. Tentang kekhalifahan. Bukunya siapa? Nggak tahu, Bu. Punya anak tarbiyah. Penulisnya. Punya anak dia, oke. Tentang kekhalifahan. Oke, itu buku non-fiksi atau buku pelajaran atau buku apa?
Buku pelajaran, Bu. Oh, buku pelajaran. Oke, buku pelajaran. Sip, sip. Oke, terima kasih terima kasih Sabrina. Saya nanya satu lagi. Sama-sama. Makasih ya, Dini. Oke, satu lagi. Edi Apriyadi. Halo, Edi. Ya, Bu. Oke. Hah? Edi baca? Baca tugas, Bu. Baca tugas. Tugas apa? Itu, Bu, tugas kearsipan. Tugas kearsipan. Apa cenah Ya. tugasnya? Meresum, Bu. Meresum. Udah dibaca belum? Udah, Bu, pagi. Oh, lagi dibaca. Oke, terima Udah kasih. pagi, Bu. Hah? Udah apa? Pagi, Pak. Pagi, Bu. Oh, udah pagi. Iya, udah Iya. pagi. Tadi baca tugas buat meresum bahan. Oke. Kenapa saya tanya? Karena memang kunci menulis itu adalah membaca, teman-teman. Apa yang teman-teman baca pagi ini, ya itu ya bisa teman-teman tulis. Gitu. Kalau teman-teman nggak baca, nggak akan bisa nulis. Mau kayak gimana pun juga ya nggak akan bisa nulis. Meskipun ya teman-teman hasilnya kalau misalnya nggak baca, ya hasilnya jadi copy paste. Karena nggak baca. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau menulis, kuncinya adalah baca. Baca, 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 baca. Sehari misalnya baca. Dan memang membaca itu yang dirasa itu memang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Tapi harus jadikan membaca itu sebagai ya satu apa ya? Kalau nggak baca satu hari teh rasanya teh jadi panas tiris gitulah. Gitu. Aduh, hari ini saya belum baca atau belum baca koran gitu atau belum baca. Oke, ada yang tahu yang berita terupdate hari ini apa? Ada yang tahu berita terupdate hari ini? Bambang mungkin Bambang? Tentang bencana, Bu. Bencana alam, Bu. Bencana di Hah? Bencana di Garut, Bu. Bencana di Garut. Oke. Terus tadi ada apa lagi? Bencana, demo. Ayo keneh demo gitu? Masih ada demo gitu? Ya, nggak dijawab lagi. Ya sudah. Oke, tadi ada bencana, ada demo. Nah, kunci dari menulis itu adalah membaca. Kita bisa menulis ketika kita bisa membaca. Apa yang perlu teman-teman baca? Yang perlu teman-teman baca adalah berita. Berita teman-teman harus baca. Yang kedua, teman-teman mulai sekarang harus mulai baca jurnal-jurnal. Ya, baca artikel dalam jurnal. Gitu ya. Apa namanya teh? Harus bukanya kalau mau buka Google harus sering buka Google-nya Google Scholar gitu ya, Scholar. Nah, jadi Scholar ya. Jadi bukanya harus jurnal dan harus tahu tentang kehari-inian, tentang apa yang mau teman-teman tulis gitu. Hari ini orang udah neliti tentang banjir itu sampai mana? Nah, itu teman-teman harus tahu. Dan kuncinya apa? Ya baca. Dan sekarang teman-teman baca itu udah dimudahkan. Gitu. Jadi jangan ada yang aduh Bu, saya belum baca gitu kan. Belum baca karena dengan HP teman-teman tuh udah bisa baca segala rupa gitu loh. Masa kok belum ada aja gitu yang nggak baca tiap hari gitu. Karena kan HP itu udah kita udah canggih lah, udah zaman modern gitu ya. Gitu. Jadi memang teman-teman harus sering baca karena kosakata itu ngaruh dari bacaan teman-teman. Kosakata teman-teman itu tuh ngaruh banget lah. Itu teman-teman kalau misalnya bacaannya buku non fiksi, novel-novel, ketika teman-teman menulis ya kebawa gitu. Kalau teman-teman seringnya bacanya jurnal, nanti menulisnya juga kebawa. Itu ya.
Untuk Jadi nanti menulis atau mengurangi. ini mau tanya. Halo? Halo. Halo, Bu. Oke, siapa ini? Halo, siapa ini? Siapa di mana? Kok saya jadi kayak penyiar radio gini ya? Siapa di mana ini, teman-teman? Amalia mau bertanya. Gina Amalia tadi menyalakan itunya, speakernya. Kepencet merenannya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, jadi teman-teman kuncinya adalah membaca ya. Jadi saya harap setelah hari ini kita ikut pelatihan, teman-teman jadi sering baca. Gitu. Kenapa teman-teman disuruh baca? Ya karena buat nulis. Atau teman-teman kenapa disuruh tugasnya menulis? Disuruh resum gitu ya. Kalau kuliah kan gitu tugas-tugasnya disuruh ngeresum gitu kan. Disuruh bikin makalah. Ya buat bikin baca. Karena kalau misalnya nggak disuruh kayak gitu, teman-teman juga nggak akan baca gitu. Ya sama lah, saya juga dulu pernah jadi mahasiswa gitu, malas aja gitu bacanya. Kalau nggak disuruh jadi tugas mah kayaknya buku teh mau dibaca jika nanti dengan ayah gitu kan. Tapi karena memang harus tugasnya menulis ya harus membaca. Apalagi kalau teman-teman sudah sering membaca, akan mudah untuk menulis. Ya, itu kuncinya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menulis? Saya bikin 4 tahap. Yang pertama, teman-teman harus menentukan topik yang mau teman-teman tulis. Hari ini teman-teman sudah sudah dikasih tema ya. Bentar. Yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah hasil dari penelitian itu teman-teman punya bahan tulisan. Dan hasilnya otomatis ya ada hasil tulisannya. Jadi ada 4 tahap ya. Ada penentuan topik, ada penelitian, ada bahan tulisan, ada hasil tulisan. Nanti saya akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah penentuan topik. Yang perlu digarisbawahi itu adalah topik tidak sama dengan judul. Judul itu bukan topik. Topik juga bukan tema. Jadi topik topik itu lebih kerucut daripada tema. Misal, ada temanya Hari Pahlawan. Hari ini teman-teman setelah beres pelatihan ini dari panitia meminta untuk menulis tulisan, ya menulis dengan tema Hari Pahlawan. Itu baru tema. Suara saya masih terdengar kan? Terdengar. Oke. No. Wait. Nah, jadi terus topiknya apa dong? Nah, dari Hari Pahlawan yang besar itu, tema itu kan penentuan yang gede banget gitu ya, Hari Pahlawan. Nah, teman-teman harus menentukan topik yang sesuai dengan tema Hari Pahlawan. Misal, teman-teman mau nuliskan tentang topiknya dari Hari Pahlawan itu, saya mau nulis tentang Ahana Sution. Tentang Ahana Sution pada saat memegang Kodam Siliwangi, misal. Nah, itu topik. Gitu. Jadi topik tuh kalau misalnya di kajian kuantitatif itu adalah berisi variabel-variabel yang akan teman-teman bahas. Ada 1 variabel kah, atau 2 variabel kah, atau 3 variabel. Misalnya temanya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu tema. Topiknya Ahana Sution, itu 1 variabel. Yang kedua, Ahana Sution dalam Kodam Siliwangi. Nah, itu berarti 2 variabel. Gitu. Biasanya topik itu berupa 2 variabel. Bukan judul, dan topik itu tidak sama dengan judul. Bisa jadi kita topiknya itu Ahana Sution dan Kodam Siliwangi. Nah, judulnya itu bisa dikembangkan lagi. Apanya nih yang menarik dari Ahana Sution di Kodam Siliwangi? Misalnya,
kepemimpinan karismatik Ahana Sution ketika memimpin di Kodam Siliwangi. Gitu. Jadi judul itu bisa lebih lebar daripada, bukan bisa, memang lebih lebar daripada topik. Gitu. Jadi yang teman-teman harus tentukan itu topik, bukan judul. Ya. Nanti kan misalnya, Bu, saya belum punya judul. Kan suka ngomong gitu ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin skripsi atau mau bikin apapun, mau punya tugas, aduh cenah-can aya judul na, tong waka di pikiran judul mah. Dan bukan judul yang perlu dipikiran mah, yang perlu kita pikirkan adalah topik. Kalau tema itu terlalu besar, saya mau nulis tentang kesehatan, wah itu tema besar banget, kesehatan teh banyak pisan gitu kan. Tapi saya ya udahlah, saya mau nulisnya tentang apotekernya aja. Apoteker di Jawa teh kayak apa ya? Nah, itu topik. Gitu. Ya, itu menentukan topik. Nah, yang kedua penentuan topik itu adalah hal yang menarik bagi lingkungan atau bagi diri sendiri, kedekatan emosional diri kita. Gitu. Jadi sok we Hari Pahlawan, apa yang menarik di lingkungan dengan Hari Pahlawan? Oh, sekarang mah cenah pahlawan teh udah bukan dari militer lagi. Sekarang mah pahlawan teh dari kesehatan juga, dokter-dokter nih. Udah banyak jadi pahlawan. Karena COVID ini kan pahlawan tuh jadi bergeser jadi ke dokter. Nah, itu hal yang menarik gitu. Saya mau ngangkat dokter sebagai pahlawan gitu. Itu topik gitu. Oke, judulnya juga naon mah, oke we lihat. Nanti penentuan di akhir, itu baru penentuan judul. Oh iya, saya mau nulis COVID, COVID terlalu gede banget itu temanya. Kalau mau ngomongin COVID apanya gitu kan, itu tema. Topiknya apa nih yang menarik? COVID yang menarik di lingkungan saya mah ini, respon masyarakat kalau misalnya ada orang yang kena COVID, mah dijauhan. Nah, itu hal yang menarik gitu. Nah, itu topik gitu. Atau bagi diri sendiri dengan kedekatan emosional. Misalnya tadi tentang Hari Pahlawan. Aduh, emosional saya mah karena saya punya kakek dulu teh memperjuangkan memperjuangkan Indonesia gitu kan. Ya udahlah, saya ngangkat itu sebagai topik gitu. Ya. Jadi itu topik. Nah, ada juga yang ketiga, teman-teman bisa menentukan topik dari bacaan. Misalnya teman-teman baca buku Planter Pranger. Ada yang pernah baca bukunya Planter Pranger nggak? Planter Pranger. Jadi tentang petani-petani di Jawa, misalnya di Jawa Barat, di Priangan. Oh, berdasarkan buku itu teh ada nih yang menarik di daerah. Berdasarkan buku itu di daerah Sukabumi itu tuh banyak banget petani, tapi petaninya teh yang asalnya nanam padi jadi berkebun, dan itu jadi permasalahan. Saya mau bikin topik ini aja nih. Nah, itu kan dari buku, dari bacaan gitu. Jadi teman-teman bisa berdasarkan banyak hal. Biasanya ada dua, dari lingkungan sekitar yang lagi rame gitu ya, dari kedekatan emosional atau dari bacaan gitu. Karena memang harus dari sini. Itu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah penelitian. Apa itu penelitian? Saya rasa yang mengikuti ini semuanya anak sejarah ya. Jadi saya menggunakannya metode sejarah. Jadi anggap aja teman-teman penelitiannya menggunakan metode sejarah ya. Menggunakan heuristik, menggunakan kritik, menggunakan interpretasi, dan menggunakan historiografi gitu ya. Jadi teman-teman penelitian tetap harus nyari sumber. Di metode sejarah juga ada heuristik. Sumber itu nggak berarti harus harus sumber primer gitu.
Ya kalau misalnya ternyata dapatnya sumber sekunder ya nggak apa-apa, anggap aja itu jadi sumber. Yang penting sumber kan, gitu ya. Karena itu sumber sekunder kan, bukan mau dijadiin skripsi sejarah juga. Gitu. Tapi teman-teman tahu itu adalah sumber buat bacaan teman-teman. Gitu. Tapi jangan juga kalau mau bikin skripsi dapatnya dari sumber sekunder, carilah sumber primer gitu. Karena kita ngobrolinnya adalah karya tulis. Oke lah, bukan skripsi gitu ya. Bolehlah teman-teman nyari sumber sekunder. Apa sumber sekunder? Misalnya baca buku yang ditulis oleh peneliti, berarti kan itu sumber sekunder. Atau autobiografi, itu sekunder. Atau dari koran, bisa jadi sekunder, bisa jadi primer kan. Sekunder sih, karena biasanya kalau di koran sumber primernya masih ada gitu ya. Nah, teman-teman harus melakukan penelitian. Penelitian itu bukan berarti harus ke Arsip Nasional, enggak. Sekarang kan penelitian bisa dari mana aja, gitu. Bisa dari internet, gitu ya, dari berita-berita atau dari jurnal-jurnal yang lain, ya tuh, itu dijadikan jadi referensi. Tapi karena kita basically adalah sejarah. Makanya saya menuliskannya adalah pencarian sumber, gitu ya, kayak begitu. Oke, nah setelah pencarian sumber, apa yang didapat? Oke, kita akan dapat sumber dong, gitu ya. Jadi bahan tulisan tuh ada 3, ada sumber itu masih mentah banget. Saya dapat koran. Sumber saya itu koran. Koran apa? Dulu saya waktu penelitian S1 pakai koran Kaum Muda. Saya dapat sumber Kaum Muda. Itu sumber. Nah, di dalam sumber itu ada data. Bukan berarti seluruh yang ada di sumber itu data kita. Enggak. Karena di koran itu kan si datanya banyak, bukan berarti itu semuanya data kita, tapi kita harus sortir mana yang sesuai dengan tulisan kita, itu baru data. Sumbernya mah yang belum kekan banyak, misalnya hasil wawancara itu sumber. Belum tentu dalamnya tuh sesuai, karena di dalam wawancara juga kadang sok aya ngalor ngidul ngomong tejelas gitunya si narasumber teh ujug-ujug ngobrolkeun tentang Hari Pahlawan nya cenah si Aki teh baheula ngalawan penjajah teh cenah meuni nepikeun orang Sunda semua enggak sih di sini sampai darah kesana sini, tapi tandanya ada istrinya si Aki eta tiba-tiba teh datang, Kak, atuh ki gitu kan, itu sumber, itu ada dalam sumber, ada dalam wawancara, tapi kan itu bukan data kita gitu, itu bukan data yang kita inginkan gitu. Jadi sumber itu yang bungkelekan, nah data itu yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang topik yang sudah kita bahas. Nah yang ketiga, teman-teman harus juga cari teori dan konsep. Kalau tidak teori, ya teman-teman tahu konsepnya. Kenapa teman-teman harus tahu teori dan konsep? Itu untuk menjembatani data teman-teman. Apapun itu, sekecil apapun konsep dan teori, biasanya konsep dan teori itu dari peneliti-peneliti sebelumnya ya. Gitu. Tapi tetap harus punya teori dan konsepnya. Itu membuktikan bahwa teman-teman membaca. Ya, tuh. Itu bahan tulisan. Yang terakhir adalah hasil tulisan. Hasil tulisannya mau kayak apa nih? Mau karya tulis ilmiah, mau esai, mau makalah, mau artikel. Ya, gitu dulu teman-teman. Sebelum saya berlanjut ke susunan menulis karya tulis ilmiah, ada yang mau ditanyakan dari prosesnya? Halo? Apa jangan-jangan dari tadi saya ngomong sendiri? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke, ada yang mau nanya?
Ada siapa nih? Ada Sabrina, ada salah. Oke, ada yang mau bertanya? Coba saya mau baca chatnya ya. Siapa tahu ada di chat. Oke. Chatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya membicarakan susunannya. Karena tadi ya, karya tulis ilmiah tuh ada susunannya, teman-teman. Gitu. Karena kalau misalnya mau ngomongin karya tulis ilmiah, ada susunannya. Jadi saya akan bicara tentang susunan. Makalah itu nanti susunannya mengikuti karya tulis ilmiah ini, tapi memang ya lebih apa ya? Tidak lebih ada yang dikurangi kayak abstrak nanti di ini. Tapi sebelumnya mangga yang mau bicara tentang proses menulis. Apa yang susah dari proses menulis biasanya? Oh, ini Bu, izin bertanya. Oke, siapa? Elin. Elin, mangga Elin. Jadi gini Bu, sebenarnya masih bukan lebih ke bingung sih. Jadi kalau misalnya kita nih bikin karya tulis atau bikin makalah, cara kita pengutipan itu kan misalnya bawa sumber dari salah satu buku sebagai referensi. Nah, mengambil bagian gitu dari buku itu. Nah, kan maksudnya kan memang termasuk plagiarisasi bukan sih Bu kalau misalnya kita langsung ngambil itu nyomot gitu dari buku itu tuh. Meskipun kita pakai apa sih bacaan dia, jadi kita pakai footnote atau apa gitu. Nah, masih kebingungan itu bagaimana sih cara kita itu nulis biar diksi kita itu tidak termasuk plagiarisasi gitu. Padahal maksudnya kan bukan plagiat juga gitu. Cuman gimana caranya biar kita teh si nulisnya itu tuh apa ya? Si diksi yang tepatnya itu gitu biar gak plagiat tuh kayak gimana gitu. Kadang suka kebingungan di situnya. Oke. Itu nanti ada sih sebetulnya di akhir ya bagaimana cara kita mengutip. Kutipan itu ada dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nanti di sesi berikutnya sebetulnya. Gitu. Tapi boleh dijawab dulu dengan cara parafrase. Jadi bagaimana cara teman-teman supaya ketika kita mengambil dari bacaan, kita tidak terkena plagiarisme, itu caranya adalah parafrase. Nggak tahu teman-teman belajar nggak parafrase. Parafrase itu adalah mengubah diksi, tapi tidak mengubah makna. Gitu, mengubah diksi tapi tidak mengubah makna. Nah, ini dilakukan untuk kutipan tidak langsung. Gitu. Kutipan tidak langsung. Jadi caranya adalah parafrase dan teman-teman harus belajar memang parafrase. Di pertemuan nantilah ya. Nanti kita di pertemuan kedua kita akan mencoba untuk parafrase gitu ya. Jadi caranya gitu, Elin. Contohnya gini, contohnya saya menulis, mana ya, ada tulisan saya nggak ya? Nah, topik tidak sama dengan judul. Judul bukan topik, topik juga bukan tema. Itu tulisan saya ya. Nah, kemudian teman-teman mau mengutip tulisan itu. Tapi kalau misalnya teman-teman kutipan tidak langsung, berarti teman-teman tidak boleh sama. Kata-katanya tuh nggak boleh sama kayak gini. Teman-teman harus mengubah. Nah, cara mengubahnya itu namanya parafrase. Misalnya diubah jadi begini. Topik bukan berarti judul. Judul tidak sama dengan topik. Nah, gitu. Topik, sedangkan topik juga tidak topik juga bagian dari tema. Nah, tapi kan itu kalimat yang kedua yang saya buat itu sebetulnya sama aja kayak kata-kata yang ini. Tapi kalau nanti teman-teman dicek plagiarisme, ya misalnya di Turnitin, misalnya ya, itu nggak akan terdeteksi karena ada kata-kata yang berubah. Gitu, namanya parafrase. Gitu ya, Elin ya? Kecuali kutipan langsung.
Kalau kutipan langsung, caranya adalah teman-teman kalau nanti di karya tulis, satu, spasinya harus satu. Spasinya itu satu. Kemudian ditulis menjorok, ke dalam menjorok. Ditulis menjorok, jadi nggak boleh sama kayak misalnya marginnya itu 334 gitu ya. Nah, kalau kutipan langsung itu harus ke tengah dan spasinya satu. Pernah lihat nggak di tulisan-tulisan itu? Wait, saya ada buku nggak ya? Bukunya di kamar. Pernah nggak teman-teman ada buku, kemudian si bukunya teh ada tulisan kecil, tapi spasinya satu. Elin pernah lihat nggak? Kalau baca buku. Nah, Ibu, iya pernah. Nah, itu namanya kutipan langsung. Gitu. Nah, kalau kutipan langsung, itu memang akan merah. Tapi itu tidak dihitung plagiarism, karena kita mencantumkan sumber. Gitu, Elin. Dan karena kita menggunakan kutipan langsung, memang mengutip langsung. Gitu caranya. Oh, jadi kalau misalnya emang kita langsung kutip langsung pakai kutipan langsung, kalau kita cek di plagiarism itu nggak masuk gitu, nggak termasuk karena kita pakai kutipan langsung gitu, Bu. Ya, meskipun akan merah, tapi nggak akan dihitung jadi plagiarism. Maksudnya dihitung misalnya sama dospem gitu, misalnya. Iya, kayak nggak gitu. akan. Nggak akan, apalagi sama dosen. Kalau pakai Turnitin kan pakai mesin ya. Misalnya kita masukin, kemudian kita nanti sama mesin tuh yang memang copy paste itu nanti kelihatan dimerahin gitu. Kalau sama dosen mah apalagi lah. Kalau ada kutipan langsung berarti yakin itu adalah kutipan langsung. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita seolah-olah itu adalah kata kita, itu adalah interpretasi kita, tapi padahal itu teh ngutip. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Kita mau nulis, mau ngutip dari buku itu, tapi dijeplak ke tulisan kita, meskipun disebutkan sumbernya, gitu ya. Kalau ngejiplak banget itu harusnya kutipan langsung, kayak gitu. Makanya tadi caranya menggunakan parafrase. Tuh nanti harus banyak belajar. Banyak kata-kata nih kayak gini, hal menarik bagi lingkungan. Hal itu banyak kata gantinya. Misalnya, hal menarik bagi lingkungan. Berarti sesuatu yang, hal menarik kan, sesuatu yang menonjol. Misalnya, atau sesuatu yang menonjol namanya. Sesuatu yang membuat orang-orang, nah gitu, jadi mengganti satu kata menarik itu menjadi kata ganti yang lain. Gitu. Nah itu memang harus belajar. Itu belajarnya menulis, seninya menulis itu di situ teman-teman. Bagaimana satu kata itu bisa jadi kata-kata yang lain, sinonim. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya gimana, Elin? Cukup? Iya, Ibu, bisa dimengerti. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Udah jelas ya caranya. Dan memang harus penelitian ya, teman-teman. Tapi jangan berpikir penelitian teh harus pergi kemana lalaye. Tapi memang harus ada pencarian sumber gitu. Nggak bisa cuman nggak salah kata-kata saya wes sendiri. Nah, itu bukan karya tulis gitu, itu bukan tulisan. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Nah, bagaimana susunannya? Oke, susunannya kalau karya tulis ilmiah. Oke, satu lagi deh sebelum saya ke sini. Jangan sampai ada juga yang setelah beres ikut pelatihan ini bilang kayak gini. Bu, kita mau bikin tulisan ya? Atau mau bikin jurnal? Ini bikin makalah atau bikin jurnal? Nah, itu salah fatal karena kita tidak pernah bisa bikin jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Jadi kayak majalah, jadi seolah-olah kamu, Bu, saya mau bikin majalah gitu. Itu salah besar.
Jangan sampai ada yang setelah pelatihan ini bilang, aduh udah saya mah cenah mau nulis jurnal dah, cenah gitu. Itu fatal sekali, itu kayaknya harus ngulang pelatihan penulisan gitu ya. Jadi kalau mau bikin, itu saya mau bikin artikel yang mau dimasukkan ke dalam jurnal. Ya tuh. Jadi yang dibikinnya karya tulis ilmiah ya, bukan mau bikin jurnal, oke? Jangan sampai ada lagi yang bilang, oke itu aja. Nah, artikel atau karya tulis ilmiah gitu ya, susunannya kayak apa? Ini susunannya ada judul, ada abstrak dan keyword, ada pendahuluan, ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Mohon maaf, daftar pustakanya jadi 2 kali. Jadi ada judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Biasanya seperti itu. Hanya saja kadang pendahuluan, metode penelitian biasanya disatukan. Tapi dalam pendahuluan itu harus ada metode penelitian. Jadi metode penelitian itu tetap harus ditulis gitu. Tapi biasanya kalau di sejarah tuh nulis artikel atau karya tulis itu pendahuluan dan metode penelitiannya biasanya disatuin. Gitu biasanya ya, biasanya. Tapi kalau misalnya di kayak nanti teman-teman ngelihat artikel yang di jurnal matematika atau di jurnal-jurnal science gitu ya, pendahuluan, metode penelitian itu dipisah gitu ya buat karya tulis. Tapi pada dasarnya di dalam satu karya tulis itu ada pendahuluan dan ada metode penelitian. Itu harus ada. Gitu. Itu harus ada dan harus harus ditulis gitu sebagai bukti kejujuran kita menulis gitu. Soalnya kalau misalnya ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil. Nah, kadang juga nulis hasil dan pembahasannya juga kalau di sejarah itu jarang ada tulisan pembahasan. Itu jarang kalau di sejarah. Jadi sejarah mah biasanya karya tulis ilmiahnya si pembahasannya itu langsung subbab. Misalnya tadi mau ngomongin Hari Pahlawan. Pendahuluan, ada pendahuluan baru bukan hasil pembahasan, tapi Aha Nasution dan keluarga. Nah, sebetulnya itu adalah hasil pembahasan. Kayak gitu. Jadi, enggak ditulis, ada tulisannya hasil pembahasan. Biasanya kalau karya tulis ilmiah sejarah mah enggak ditulis kayak gitu. Gitu biasanya. Itu kan hanya gaya penulisan gitu ya. Kalau misalnya kita mau masukin ke jurnal, biasanya nanti di jurnalnya ada template untuk menulisnya. Jadi apa sih namanya? Astagfirullah. Ada kerangka penulisannya khusus gitu. Metodenya misalnya harus dipisah ya berarti harus ngikutin. Hasil pembahasannya harus ditulis bab 3 hasil pembahasan ya harus ikut. Tapi pada dasarnya adanya ini semua tuh ada gitu. Simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Biasanya juga kalau di sejarah jarang pakai tulisan daftar pustaka, ditulisnya adalah daftar sumber misalnya. Jadi dianggapnya itu adalah sumber. Jadi yang kita tulis adalah sumber. Itu kan sama aja sih kayak daftar pustakanya teman-teman di sains, gitu. Teman-teman di jurusan-jurusan lagi menulis. Tapi yang tadi pada dasarnya adalah ada semuanya ini. Dan hari ini kita nggak akan ngebahas sampai ke hasil, gitu. Kita hanya akan membahas judul, abstrak, kemudian pendahuluan dan metode penelitian. Oke, salah. Ya, jadi hari ini nanti tugasnya itu tentang judul, pendahuluan, metode penelitian. Gitu. Jadi nanti di pertemuan minggu depan teman-teman harus sudah punya judul, teman-teman harus sedikit punya abstrak. Teman-teman harus punya pendahuluan dan teman-teman harus punya metode penelitian. Atau mungkin nanti nggak perlu pakai abstrak karena belum ada simpulan ya. Gitu. Oke.
Sekarang saya mau ini judul. Apa sih judul? Nah, jadi ada kalanya halaman judul yang terpisah dari artikel. Ini mah kadang ya itu buat di jurnal. Yang kedua, halaman judul memuat judul artikel, nama penulis, afiliasi biasanya ya ditulisnya kayak gitu. Nah, judulnya harus kayak gimana gitu. Berilah judul yang menarik karena bagian dari artikel yang paling menarik minat adalah judul. Gitu. Artikel karya tulis ilmiah, orang kalau mau baca karya tulis ilmiah, teman-teman juga kalau mau baca tulisan, yang pertama dibaca naon, judulnya kan, gitunya kadang cenah, saya udah baca Bu, udah baca jurnal Historia Madania, naon judulnya teh peran Alex siapa gitu ya dalam jadi memang teman-teman nanti coba buat judul gitu ya yang menarik pembaca gitu ya. Buat judul yang menarik pembaca. Kemungkinan menarik pembaca tentang Hari Pahlawan apa? Tadi Hari Pahlawan kan tema. Teman-teman nanti bikin topiknya apa, kemudian baru bikin judul. Judul itu bisa berubah-ubah, tapi teman-teman harus sudah punya topik ya. Itu dari tema, teman-teman punya topik, kemudian nanti judul malah nanti bisa berubah. Tapi saya pengen lihat teman-teman membuat judul yang menarik gitu dari topik yang sudah teman-teman teman-teman pilih begitu. Ya. Jadi judul artikel ini selain bersifat khas, harus yang khas ya. Untuk meningkatkan daya tarik pembaca, juga singkat dan mampu menggambarkan ke seluruh artikel. Gitu. Jadi harus bikin judul yang singkat tapi mampu menggambarkan ke seluruh isi artikel. Jadi meskipun kita enggak baca isinya, kadang ada pembaca sok-sok tahu, padahal cuman baca judulnya doang gitu. Pernah kan teman-teman juga kayak gitu kan? Ya gitu. Asawe udah baca artikel di jurnal, padahal baru baca judulnya doang. Gitu ya. Jadi bukan baca jurnal ya, saya udah baca jurnal. Udah jurnal manaon? Saya sudah baca artikel dalam jurnal, gitu ya. Nah, jumlah kata pada umumnya tidak lebih dari 12 kata dari dalam bahasa Indonesia dan 10 kata dari dalam bahasa Inggris. Oke? Jadi teman-teman buat topik yang tadi penentuan topik temanya udah tahu kan, Hari Sejarah ya. Sekarang mulai oret-oret apa nih ya? Topik yang menarik yang tadi, kemudian coba turunkan jadi judul. Oke. Nah, ini kayak ini ya. Ini kalau pakai bahasa Inggris. Protestant Christianity Education in Tolaki and Moronene Society in Southeast Sulawesi gitu kan. Ya, ini salah satu saya ambil dari jurnal mana ini? Kok tidak terlihat? Oke, terlihat nggak teman-teman? Oh, dari Tawarikh nih. Ini dari Tawarikh ya. Yang atas dari Tawarikh, yang kedua dari Humaniora. Tawarikh itu jurnal skupnya udah Asia. Kayaknya udah Asia. Terus ini dari Humaniora. Ini jurnal Fakultas Ilmu Budaya. The Class of Tradition of Modern Culture. Nah, biasanya kalau yang atas, biasanya ini judul-judul karya sejarah ya. Kalau yang bawah biasanya judulnya karya-karya karya sastra. Apa yang menarik dari judul karya sejarah? Ada tahun, harus jelas, ada tempat, harus jelas, dan ada subtemanya. Jadi ada 3 variabel ya, biasanya ada temanya topiknya apa, tempatnya di mana, tahunnya di mana. Gitu. Itu yang menarik dari tulisan sejarah. Kalau misalnya nanti teman-teman mau nulis. Untuk karya tulis, ya bisa pakai tahun, bisa juga enggak tahunnya nggak ada perubahan karena ini kan buat karya tulis ya, gitu. Nggak mesti
terlihat perubahannya juga nggak jadi masalah karena satu topik bahasan. Ya, itu judul ya. Siap-siap oret-oret ya. Nanti minggu depan kita lihat. Terus yang kedua ada abstrak. Abstrak itu ditulis dalam satu paragraf, mengandung 4 unsur: tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan saran. Jadi abstrak itu ada pendahuluan, ada metode, ada simpulan sebetulnya di abstrak itu ya. Hasilnya kayak gimana, simpulannya apa. Tapi harus 150 sampai 250 kata. Gitu. Tapi nanti ini dibikinnya nanti ya, karena tulisannya belum ada simpulannya. Tapi biasanya saya kalau misalnya misalnya mau ada call paper. Teman-teman pernah ikut call paper nggak? Misalnya nih ya, kalau saya dulu pernah ikutan call paper misalnya. Call paper untuk di acara seminar sejarah misalnya gitu ya. Nah, mereka kan nyuruhnya bikin abstrak gitu. Mereka nyuruhnya bikin abstrak. Jadi saya bikin abstrak dulu aja, tulisannya mah belum ada. Tapi saya tahu lah ya tulisan saya tuh bakal akhirnya di mana gitu. Jadi sebetulnya bisa aja sih bikin abstrak duluan. Tapi asal kita tahu aja apa yang mau kita tulis gitu. Isinya ya tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan simpulan. Sebetulnya ya udah belum ada tulisan tapi udah ada penelitian. Nah, biasanya bisa sih nulis abstrak dulu. Gitu. Nah, terus ada kata kunci, jumlah kata kunci bervariasi 3-5 kata, kata kunci penting. Nanti dalam indeks pencarian, kata-kata yang digunakan mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Ini ya, teman-teman. Ini contoh abstrak. Nggak banyak abstrak kan? Gitu. Kadang cuma satu paragraf doang. Saya kalau misalnya baca, kayaknya saya belum baca abstraknya ya. Jadi keingetan, kalau misalnya ada yang nulis abstrak, terus abstraknya sampai 1 halaman, itu bukan abstrak ya teman-teman. Itu mana artinya? Nah, yang penting dari penulisan itu adalah pendahuluan. Ya teman-teman, pendahuluan. Pendahuluan itu adalah mengenai masalah dan latar belakang masalah, serta alasan dan tujuan penelitian. Ini banyak yang salah dari penulisan latar belakang atau pendahuluan. Jadi kadang, Jadi kadang ketika nulis pendahuluan itu, teman-teman hanya menuliskan, ketika nulis pendahuluan, teman-teman malah menuliskan isi. Terus saya kadang nanya lah, terus isinya apa? Atau ini kalau isi semua yang kamu bahas sudah ada di pendahuluan. Harusnya tuh pendahuluan itu adalah masalah. Sehingga kita mau mencari, kan gitu ya. Pendahuluan itu misalnya saya tadi mau nulis tentang Ahana Sution di Kodam Siliwangi. Pendahuluan saya itu menuliskan tentang Ahana Sution, gitu kan. Kemudian Ahana Sution itu ternyata ditugaskan di Kodam Siliwangi. Makanya saya tertarik, ngapain aja sih di Kodam Siliwangi? Gitu. Jadi bukan kamu nulisin di latar belakang itu, bukan teman-teman tuh bukan nulisin isi dari yang teman-teman bahas, gitu. Tapi masalahnya teh apa? Masalah dari teman-teman mau mengangkat tulisan itu. Gitu. Misalnya ada masalah tentang sampah. Sampah tuh banyak banget di lingkungan. Makanya saya mau nulis tentang pengelolaan sampah. Bukan di pendahuluan tuh bukan nulisin pengelolaan sampah, bukan. Tapi nulisin tentang banyaknya sampah. Teman-teman cari banyaknya sampah itu kayak gimana dan pengelolaannya itu nggak ada. Atau si pengelolaannya itu menarik nih karena sampahnya banyak. Pengelolaannya kayak apa sih? Nah, barulah kita nulis pengelolaannya kayak apa itu diisi.
Banyak yang salah adalah ketika menuliskan pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah di sini menggunakan 3, ada sampah organik, anorganik, dan sampah kering, sampah basah. Kemudian ini makanya saya tertarik menulis itu. Lah kalau kamu udah tahu ada kayak gitu, ngapain lagi ditulis gitu? Terus masalahnya apa? Dengan adanya itu tuh apa masalahnya? Ya, tuh. Ya, jadi teman-teman di pendahuluan itu banyak banget lah, apalagi kalau misalnya nulis latar belakang. Jadi saya menulis ini karena tugas dari dosen yang bersangkutan. No, itu bukan latar belakang masalah. Gitu. Iya, itu latar belakang kamu nulis gara-gara dosen kamu nyuruh. Iya, benar. Tapi bukan itu gitu. Karena latar belakang masalah itu dicarinya itu datanya, data yang dilihat di lapangan. Ya. Terus metode penelitian, karena kita penelitiannya sejarah, jadi teman-teman cek aja metode penelitian sejarah. Ya, ada heuristik, ada kritik. Gitu. Ya, kayak gitu kan biasanya ini ada ya, ada subjeknya apa, partisipan. Nah, biasanya yang ditulis dalam metode sejarah itu bukan heuristiknya, sumbernya apa aja kamu tulisin. Sebetulnya bukan. Tapi sumber pokoknya aja apa, sumber primer yang saya dapat itu apa. Nah, kamu tulisin satu aja sumber yang saya dapatkan. Misalnya saya mau nulis nih, saya mau nulis tentang, saya pernah nulis apa ya, saya dulu pernah nulis tentang sekolah farmasi pertama di Indonesia, misalnya di Jawa. Saya nulis sekolah farmasi pertama di Jawa. Nah, kemudian saya nulis di metode penelitian saya bahwa saya menggunakan majalah farmasi di tahun 1900 sampai 1940. Nah, cukup itu aja gitu. Nggak perlu seluruhnya ditulis kayak gitu. Kritik juga nggak perlu ditulis. Jadi cukup sumbernya apa, kemudian kamu dapetin sumber itu dari mana. Ya, kayak gitu di metode penelitian. Oke, saya cukupkan sampai metode penelitian ya teman-teman, karena nanti kalau nulis isinya, nanti di pertemuan berikutnya ya, bagaimana sih menulis isi yang benar, yang baik, gitu. Terus tadi parafrase kayak apa, gitu ya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sampai jam berapa ya? Halo? Sampai jam 12, Bu. Oke, what time is it? 11.38 masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke, teman-teman. Saya matikan ya, saya matikan share-nya. Saya rasa teman-teman sudah menyimak. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Wah, ada pintar semua berarti ya, wes. Halo? Bu izin bertanya. Oke, mangga. Siapa ini? Priska. Oke, Priska, mangga. Kalau misalkan untuk teori atau pendekatan yang kita gunakan dalam penelitian atau penulisan itu masuknya ke metode atau ke pendahuluan teori? Oke, kalau teori yang kita gunakan di metode juga ada, kita tulis gitu ya. Di pendahuluan boleh, tapi biasanya pendahuluan itu kan tadi isinya data. Tapi kalau data itu dari buku yang lain, kan kadang kita ya suka baca buku, misalnya menurut Bambang Purwanto di bukunya Gagalnya Historiografi Indonesia, misalnya gitu ya. Historiografi Indonesia tuh bla 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 bla. Nah, itu dijadikan data nggak jadi masalah. Tapi itu hasilnya bukan jadi konsep tapi itu jadinya data, bukan jadi konsep. Gitu. Itu gambar nggak? Kalau misalnya kita ngambil dari, kecuali teori ya, itu. Teori itu misalnya, teori itu misalnya teori perubahan, itu teori.
Itu. Tapi kalau misalnya dari buku-buku yang lain, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah data kita. Data yang kita baca mengenai historiografi itu menurut Bambang Purwanto kayak gini, historiografi menurut Sartono Kartodirjo itu kayak gini, menurut ini kayak gini. Nah, baru dikerucutkan jadi masalah. Lantas kalau historiografinya menurut Bambang Purwanto kayak gitu, masalahnya kedepannya kita harus kayak apa? Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau di pendahuluan, itu bukan jadi teori, tapi jadi data. Gitu. Kalau di metode, itu jadi teori baru. Teori itu yang dimaksud Priska itu bukan? Kayak gitu bukan? Ya, Ibu. Kayak gitu. Dan jangan sampai memasukkan banyak kutipan buku, tapi boleh sih kalau itu jadi data di pendahuluan. Tapi kalau sejarah mah ya banyaknya harusnya dari sumber yang didapat juga sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Baik, Bu. Makasih. Oke. Mangga ada lagi? Kayaknya udah pada ngerti ya? Kalau udah ngerti berarti harusnya nggak ikut pelatihan. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau nggak ada yang bertanya, apa namanya tuh, dibikin oret-oretnya untuk pertemuan minggu ini. Satu, teman-teman apa namanya teh, buat topik dari tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti minggu depan kita bahas, gitu ya. Minggu depan kita bahas kenapa memilih topik ini, kenapa memilih topik ini, gitu ya. Nanti saya ini terus teman-teman bikin pendahuluan. Cukup paling banyak 2 halaman lah. Paling banyak pendahuluan itu 2 halaman. Paling banyak ya, spasi 1 tapi gitu. Jadi nulis pendahuluan itu dari topik, bikin topik, kemudian bikin judul, kemudian bikin pendahuluan. Jadi kita nulisnya sedikit-sedikit. Kayak gitu. Oke? Kalau nggak ada yang nanya lagi. Udah jelas ya? Nggak ada yang bertanya nih? Atau saya yang nanya? Kalau saya yang nanya nanti kayak kuliah. Ya sudah kalau kayak gitu. Halo? Kalau sudah, berarti kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya tutup? Silakan, Bu. Apa tadi teh? Oh, boleh. Oke, ya berarti kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, saya harap teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Saya ingatkan kembali bahwa apa perbedaan dari makalah, esai, kemudian esai, makalah, karya tulis, artikel gitu ya, terus jurnal gitu, jangan salah lagi ya. Itu terus itu, dan jangan lupa dibuat judul ya, dibuat topik, kemudian judul, terus ngasih pendahuluan. Ini cuma 1-2 halaman lah tentang itu. Kuncinya apa? Baca. Oke? Ya, baca ya. Kalau tentang Hari Pahlawan ya banyak lah yang dibaca. Kalau sudah, saya tutup dengan belum saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf, PPT-nya belum saya kasih. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik. Nanti kita evaluasi di pertemuan minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fathia yang telah mengisi kelas menulis ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay by gitu, mengikuti kelas menulis dari awal sampai akhir gitu. Dan jangan lupa ya untuk tugasnya nanti dikumpulkan. Dari sekarang pikirkan yang harus dikerjakan kira-kira
judulnya apa yang mau dibikin, karya tulisnya gitu. Mungkin kita untuk terakhir ini kita mau buat foto buat kita post ke IG. Jadi mohon untuk videonya aktifin semuanya gitu. Untuk adminnya tolong ya minta diabadiin. Iya, siap, bentar. Siap ya. 1, 2. Udah. Udah, Jeng? Udah. Oke. Mungkin segitu ya. Nanti buat teman-teman yang ada ketinggalan tadi, ada gangguan sinyal apa, nanti kita kasih kok linknya buat ikut nyusul pembelajaran, jadi biar gak ketinggalan. Terus juga buat teman-temannya yang nggak bisa ikut, nanti tahu lagi buat nyusul pembelajarannya, nanti dikasih linknya insya Allah di grup ya. Kalian kita ngasih pemberitaan juga soal tugas. Mungkin segitu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Walau muafiq ila wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya Kang Teteh. Izin keluar ya. Enggak, Bu. Admin.